Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang langsung dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farihin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori model penelitian portofolio. Saya dari kelas 5C PAI, Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah pengertian penelitian portofolio. Dalam dunia pendidikan, istilah portofolio dapat digunakan untuk melihat perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan hasil karya sebagai bukti dan hasil kegiatan. Portofolio juga dapat dipandang sebagai suatu proses sosial pedagogis, yaitu sebagai collection of learning experience yang terdapat dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Selanjutnya adalah perbedaan nilai portofolio dengan asesmen lainnya. Yang pertama adalah dokumen yang dapat dimasukkan dalam portofolio lebih beragam, dan yang kedua adalah berbeda dengan proyek yang tugasnya telah ditentukan oleh guru. Dan yang ketiga adalah dokumen yang dimasukkan dalam portofolio dirancang dari tugas yang sederhana sampai pada tugas yang kompleks. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dalam portofolio perlu dicantumkan jurnal selama pembuatan portofolio dalam refleksi siswa. Selanjutnya adalah kelebihan penilaian portofolio. Penilaian tersebut ada 4 macam. Yang pertama adalah melalui portofolio tujuan dan bukti-bukti apa yang telah dikuasai oleh siswa dapat ditampilkan secara jelas. Dan yang kedua adalah mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual peserta didik dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah guru berkesempatan untuk mengamati bagaimana siswa menilai dirinya sendiri serta menilai siswa yang lain. Dan yang keempat, peluang bagi siswa untuk menghadirkan prestasi terbaiknya serta untuk dimulai secara lebih dalam dan komprehensif. Selanjutnya adalah kekurangan penilaian portofolio. Yang pertama adalah kekurangan ataupun kelemahannya. Penilaian portofolio ini bersumber dari belum atau tidak kondusifnya suasana kelas untuk mengimplementasikan metode yang relatif baru. Yang kedua adalah membutuhkan interaksi antara guru dengan siswa yang lebih dekat. Dan yang ketiga adalah sangat berkaitan dengan kondisi siswa. Dan yang keempat adalah penilaian portofolio menuntut waktu yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan jenis penilaian lainnya. Selanjutnya adalah perencanaan penilaian portofolio, yaitu menentukan maksud portofolio, tentukan apa portofolio yang Anda tugaskan itu untuk penilaian karya terbaik atau untuk penilaian kemajuan atau perkembangan kompetensi siswa. Yang nomor 2 adalah menyesuaikan tugas dengan kurikulum agar efektif. Tugas kinerja untuk portofolio harus sesuai dengan tujuan yang ditentukan di dalam kurikulum. Dan yang ketiga adalah menentukan indikasi. Guru harus menentukan butir-butir apa yang harus terdapat di dalam portofolio. Dan yang keempat adalah menentukan format portofolio. Guru harus bisa menentukan format portofolio agar kumpulan karya siswa sistematis dan tidak sulit untuk dinilai. Selanjutnya adalah implementasi penilaian portofolio. Dalam penilaian portofolio ini dilaksanakan di setiap berlangsungnya proses pembelajaran di kelas tersebut sesuai dengan jadwal pembelajaran tersebut. Setiap minggu terdapat 2 kali pertemuan dengan durasi 2 kali 45 menit pertemuan. Tidak ada batasan pada materi pembelajaran karena yang ditekankan adalah proses penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.